Simpi kan kalau beli makanan lapar mata, dia mau ini tapi nggak habis, nggak dikasih ke orang, dibagi-bagi. Kita lihat. Itu berapa wek? 2,5 wek? 2,5 ininya. Dan nggak terasa. Ada aja dia. Dia makan nasi, makan mie juga. Kalau habis tuh Makan mata pasti. Buah rasanya ada. Enggak, mie pasti habis. Mie pasti habis nasinya. Nasinya juga habis. Biasa lu nggak habis tuh. Ini lu lihat balik badan lu. Gue keseringan bilang kayak buat temen gue kayak yakin lu gitu ya. Keluarnya kan gue kayak lagi nyombong gitu ya, elah anaknya gitu. Dikasih ini gue lebih punya. Gue dari TK tadi anjir. Hujan ya? Kok lantai depan itu bersih? Hujan sih. Lalu kan ya? Kan tadi pas gue ngambil ini GoFood 11:30 itu masih gerimis. Makanya itu lantai lo becek tapi jalanan kering. Iya, Mau obok. malam aku tuh jangan Bu Devi. Ini kapok banget ya, aku pulang kelas. Itu ujung-ujungnya naik busway, nggak jadi Gojek. Gojek naik. Tapi kalau naik per tanggal 10 dia naik. Enggak kok tadi. Iya belum, kan belum tanggal 10. Gojek aja naik. Aku nggak dapet kawi Gojek. Lu udah dapet? Nggak dapet Gojek dari. Gua ngojek aja lah kalau gitu, Katri. Akun gua udah gua nonaktifin. Kan lu dulu pernah. Iya, Lu masih ada kan akunnya? udah gua nonaktifin. Coba lu yang lagi masih bisa nggak? Kayaknya harus daftar ke Gojek lagi kalau udah di. Naik tau tarifnya? Atau belum tahu. Itu naiknya tinggi banget. Kalau Wawan mobil ya? Motor juga. Tuh, pinjam ID-nya Wawan aja. Lumayan tau. Tapi per tanggal 10 naiknya. Lu pas mau berangkat ke kantor ya sambil ini ya, Wak. Ada pulang. Pulang. Jadi foto dulu. Si Wawan masih jalan, masih suka iseng kan? Udah nggak sama sekali. Iya. Kan dia satu masuk dulu. Jingos. Sabtu Minggu jadwalnya. Oh, ini Jingos anjir. Tapi habis juga nyuci gosok tuh. Iya. Tiap hari deh. Ini nyuci tiap hari, gosok tiap hari. Nyuci tiap hari, gosok seminggu sekali. Nyuci pakai mesin kan? Main air duit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih hujan di sana? Kenapa Pak Haji? Masih hujan? Masih Pak Haji? Enggak Pak Haji, udah berhenti. Oh. Di sini sih masih mendung-mendung, bolak-balik gerimis. Udah sih, Awalnya kayak gitu tuh ya. Dikeluarin dulu, dibilas, itu satu saudaranya Denny. Oh, berarti udah pada selesai makan nih, Pis. gue juga di dalam. Iya. Ya udah rame biasanya udah selesai makan. Lu kan habis ngegiling, kan airnya lu buang kan? Terus lu isi lagi, Terus lo giling lagi. Ya. Terus ntar lu buang lagi, lu isi lagi, giling lagi. Emang begitu. Iya, bukannya emang begitu. Baik, kita bisa mulai ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin terus dilangsung keluar. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Tapi bersih nggak sih? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan menjadi perkumpulan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan hikmah dari surat Al-Alaq, di antaranya bahwa di dalam proses kita belajar, di dalam usaha kita untuk bisa membaca, memampukan diri kita untuk bisa membaca, serta di dalam proses membaca itu sendiri ada proses yang harus dijalani. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, sekonyong-konyong justru tiba-tiba kita bisa membaca atau selesai membaca kemudian mendapatkan pemahaman, meskipun ada di dalam literasi kaum muslimin itu yang namanya ilmu laduni. Jadi ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pemahaman langsung masuk ke dalam diri kita. Jadi seperti Nabi Musa misalnya yang mendapatkan ilmu itu yang langsung dari Allah. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak bisa menjadi patokan, tidak bisa menjadi pegangan buat kita harus begitu. Justru yang biasa adalah ketika semuanya menjalani proses, menjalani tahapan-tahapan untuk bisa mencapai pada sesuatu yang ditujunya, apakah itu proses dalam usaha untuk bisa membaca atau proses dalam membaca itu sendiri. Kemudian jika kita sudah memahami adanya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang menjalani proses tersebut. Ketika kita belajar untuk bisa membaca, ketika kita belajar membaca, ketika kita membaca, berusaha memahami, entah itu buku, entah itu Al-Quran, entah itu hadis, entah itu ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta, baik itu yang berada di dalam tubuh kita sendiri atau yang berada di luar tubuh kita, semuanya itu memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyebutkannya di dalam Al-Quran, penciptaan manusia itu sudah merupakan suatu kemuliaan. Makanya manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, ahsan taqwim, itu sudah merupakan suatu kemuliaan. Ditambah lagi dengan kemauan dan usaha manusia untuk bisa membaca apa yang ada di dalam alam ini, itu prosesnya itu sudah mendatangkan kemuliaan tambahan buat manusia. Dan pada akhirnya ketika manusia berhasil membaca, ada tambahan ilmu yang diberikan kepadanya, menjadilah dia seorang ulama, dia menjadi orang yang mendapatkan tambahan lagi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang beriman dan berilmu itu mendapatkan tempat, mendapatkan derajat kemuliaan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya. Ini adalah bentuk-bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Di dalam ayat-ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesudah proses membaca apa? Ada yang namanya proses ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya al-qalam,
ada yang namanya proses untuk bisa menulis, karena al-qalam ini diterjemahkan sebagai alat untuk menulis. Makanya berarti ada proses menulis. Nah, sebelumnya juga pasti akan ada proses untuk bisa menulis. Yang proses untuk bisa menulis, proses menulis sama seperti proses untuk bisa membaca, proses membaca. Ini merupakan proses tersendiri yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sesudah membaca. Pemahamannya apa? Di antara hikmahnya adalah bahwa ketika Allah menyebutkan Iqra sebelum menyebutkan al-qalam, Iqra-nya itu disebutkan 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana Iqra. Nah, itu 2 kali disebutkannya. Makanya ketika kita memahami bahwa perintah Allah berikutnya sesudah kita membaca adalah menulis, maka yang perlu dipahami juga adalah membacanya itu harus lebih banyak daripada menulisnya. Kalau yang pernah bikin makalah, pernah bikin skripsi, itu pernah bikin teks pidato segala macam, itu paham bahwa kalau kita menulis, kalau kita berbicara, menyampaikan sesuatu, itu yang kita baca justru jauh lebih banyak dari itu. Artinya apa? Belajarnya itu untuk mendapatkan semua itu harus lebih banyak daripada apa yang kita sampaikan. Orang jadi guru aja, kalau sekarang ukuran sekarang ini mesti S1, berarti belajarnya sampai jenjang S1. Lama itu. Dari SD, SMP, SMA, terus kuliah segala macam itu membutuhkan waktu lama. Sampailah dia ke jenjang S1 misalnya. Itu memerlukan waktu yang lama. Padahal yang diajar misalnya apa? Misalnya anak-anak SD gitu. Lah kan mereka kan nggak perlu ilmu-ilmu sekelas S1 ya, tetapi untuk kita bisa mengajar, untuk kita bisa menyampaikan, nah, itu perlu ilmu-ilmu yang seperti itu. Makanya jelas bahwa sebenarnya ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, untuk bisa menyampaikan tentang apa yang telah disampaikan kepada kita, belajarnya itu jauh lebih banyak. Tapi kan Pak, sabda nabinya cuma segitu, balighu ani walau ayah. Ini jangan disalahpahami gitu ya, bahwa kita cukup belajar 1 ayat saja, kemudian ayat itu yang kita sampaikan. Enggak, hadisnya tidak menyatakan demikian. Hadisnya adalah memerintahkan kita menyampaikan apa yang kita punya, menyampaikan apa yang kita sudah pahami, memberikan kepada orang lain, menginformasikan kepada orang lain, mengajak orang lain untuk memahami apa itu Islam yang benar, apa itu akidah yang benar. Meskipun hanya sedikit yang kita sampaikan, meskipun hanya 1 ayat yang kita sampaikan. Itu bukan pemahamannya kita hanya perlu belajar 1 ayat. Enggak, hadisnya nggak menyatakan demikian. Yang kita sampaikan, nah meskipun sedikit, sampaikan. Itu inti hadisnya. Lah belajarnya gimana? Ya belajarnya justru harus banyak. Kan ayat-ayat Qur'annya 2 kali. Baru al-qalamnya disebut. Artinya belajarnya harus jauh lebih banyak. Itu. Membacanya harus jauh lebih banyak. Harus lebih rajin, harus lebih kuat tekadnya dalam belajar tuh. Nah, ini yang sebenarnya akan menjadi ujian buat kita. Karena apa? Karena biasanya itu ngomong lebih enak, lebih gampang daripada mendengarkan. Gitu. Ngomong nyerocos, apa aja bisa kita omongin gitu kan. Tapi kita belajar mendengarkan itu susah. Gitu. Kalau waktu saya kecil dulu, waktu masih muda, masih umurnya masih sedikit, ada beberapa kesempatan belajar ngaji, cuman modal datang gitu, jiping katanya, ngaji kuping, asal modal bisa mendengarkan. Itu paling gampang katanya, tapi sebenarnya bukan seperti itu.
Enggak seperti itu. Modal mendengarkan aja itu harus dengan konsentrasi yang penuh. Kalau yang laki-laki pengalaman untuk mendengarkan khotbah Jumat ini akan berasa banget gitu. Itu modal kuping itu. Kita datang hadir duduk gitu kan. Tapi sewaktu kita diperintahkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib, itu tantangannya banyak banget. Apalagi kalau masjidnya itu masjid yang bersih, rapih, wangi, pakai AC, karpetnya tebel, luar biasa itu tantangannya. Apalagi kalau kita sebelumnya udah isi perut, nah udah kenyang perutnya, itu ya tinggal mendengarkan aja itu udah berat. Karena apa? Berat di mata bawaannya udah ngantuk gitu. Setannya udah pada gandulin tuh di kelopak mata gitu, supaya kita itu jangan mendengarkan gitu. Dialihkan mata kita jadi berat, dialihkan pemikiran kita jadi mikir yang lain-lain. Khotibnya nyebutin satu kata, pikiran kita bercabang-cabang sampai 10 cabangnya. Luar biasa itu. Kok tahu Pak? Ya saya pengalaman memang seperti itu. Itu. Jadi saya bisa memahami banget itu yang namanya ngaji kuping itu sebenarnya berat. Susah sekali. Apalagi kalau yang namanya laki-laki, saya bolak-balik bilang sama Hafiz, laki-laki itu susah kalau disuruh multitasking gitu. Cuman bisa single task. Jadi cuman bisa satu arah aja gitu. Lah saya coba nyetel ceramah sama sambil nge-browsing gitu kan. Ya, sebenarnya nge-browsing kan gampang gitu kan, cuma nge-browsing apa aja yang bisa dicari. Tapi kalau waktu kita nge-browsing, ceramahnya nggak kedengeran. Maksudnya tidak terperhatikan. Kedengeran sih kedengeran gitu. Tapi masuknya itu tidak masuk ke hati. Cuman lewat doang gitu. Apa yang dikatakan di dalam ceramah itu nggak keingetan lagi. Sama sewaktu kita mendengarkan khotbah Jumat itu seperti itu gitu. Mendengarkan gitu. Enggak ngantuk, enggak ngantuk. Tapi waktu ditanyain tadi yang diceramahin apa gitu waktu khotbah, enggak tahu. Enggak masuk di dalam pemikiran kita. Itu karena apa? Berat. Mendengarkan itu berat. Belajar itu juga demikian, berat. Itu kita main ya turnamen ya. Sungguh luar biasa tuh beratnya, makanya itu dijadikan suatu kewajiban. Kenapa jadi kewajiban? Karena balasannya, pahalanya itu luar biasa, besar banget gitu, karena menjadi suatu kewajiban. Kalau kita di suatu kesempatan, entah di jalan, entah di mana, ketika mendengarkan ada seseorang yang sedang menyampaikan kebenaran, kebaikan, niatkan untuk belajar gitu, niatkan untuk menuntut ilmu. Karena apa? Selain itu kewajiban, ketika kita niatkan itu untuk mencari ilmu, pahalanya besar. Perjalanan kita dicatat sebagai perjalanan jihad. Itu jadi sesuatu yang kita belum menulis nih, baru kita dalam proses belajarnya. Kita sudah mendapatkan berbagai macam tantangan, akan tetapi tantangan itu tentu saja berbuah. Buahnya adalah paling tidak itu buahnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tidak ya. Kalau saya sebutkan paling tidak itu bukan sesuatu yang remeh. Pahala dari Allah itu nggak ada yang kecil. Nggak ada yang kecil. Mana ada pahala dari Allah itu kecil? Kok bisa bilang begitu Pak? Lah Allah kan maha kuasa, maha kaya, maha pemberi, maha pemurah. Orang yang yang dermawan aja itu, orang yang pemurah itu, kalau ngasih ke orang gitu, biasanya orang ngasih 2.000, 5.000, dia nggak bakal ngasih segitu. Paling dia masih 50.000 atau 100.000, pecahan yang paling besar tuh. Itu kalau memang dia punya cashnya sedikit. Biasanya kan kalau orang yang duitnya banyak, cashnya malah sedikit kan. Kan adanya di dalam bentuk tabungan, misalnya dalam bentuk digital misalnya, itu udah lumrah gitu. Tapi mereka kalau ngasih juga nggak akan tanggung gitu. Itu yang orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang meletakkan hartanya itu di ujung-ujung jemarinya. Seperti itu. Nah ini Allah maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Dia nggak bakal ngasih sedikit,
nggak bakal, bahkan sampai kepada tahap yang dia tidak perhitungkan lagi. Itu tidak diperhitungkan, ya kasih-kasihnya gitu. Mau sebanyak langit dan bumi itu ya masih kehitung sedikit gitu. Sesuatu yang tidak berarti, masih sesuatu yang remeh buat Allah Subhanahu wa taala. Jadinya jangan khawatir tentang balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan kewajiban. Apalagi ketika niatan kita melaksanakan kewajiban itu dalam bentuk yang paling sederhana atau dalam waktu yang paling singkat, misalnya itu kan ada kalau di YouTube, di Instagram ada kuliah 7 menit itu udah kelamaan. Jadi ada yang memberikan nasihat-nasihat hanya dalam waktu 1 menit. Bisa tuh dicari banyak nasihat-nasihat yang diberikan. Iya, Katri jatuh waktu itu. Guru para ustadz yang hanya memakan waktu 1 menit atau 3 menit. Kalau di UFIT biasanya 3 sampai 5 menit tuh. Ini jauh lebih singkat daripada kuliah terserah antum gitu kan. Atau kuliah 7 menit gitu kan. Gitu. Atau kulsum kuliah 10 menit. Itu lebih lama lagi. Ini hanya 1 menit. Ya niatkan aja itu untuk mencari ilmu. Pahalanya luar biasa besarnya. Karena apa? Ya kita membutuhkan kesungguhan untuk mencari ilmu itu, membutuhkan effort yang luar biasa besar, dan tantangannya dari para setan itu juga sangat besar. Mereka tahu kita bakal dapat keuntungan yang besar kalau kita mencari ilmu, maka mereka menghalangi dengan segenap kemampuan mereka. Dan makin mereka menghalangi, makin susah kita mencari ilmunya, akan makin besar lagi pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pahala itu sesuai dengan besarnya amal dan besarnya tantangan atau kesukaran yang kita hadapi. Itu mesti kita perhatikan, itu luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti ini ketika Allah menyatakan Iqra-nya sampai 2 kali, berarti kita membacanya harus lebih banyak. Berarti effort yang kita keluarkan memang harus lebih besar, dan kemauan kita untuk itu mesti ditumbuhkan gitu. Nah itu yang di kasus membacanya. Bagaimana dengan kasus yang menulisnya? Kasus menulisnya itu jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena di satu sisi ini kalau dibandingkan sama yang tadi proses membaca itu mungkin dia cuma separuhnya. Dan kalau kita ngelihat teksnya itu cuma separuhnya. Iqra disebutkan 2 kali, kalamnya hanya disebutkan 1 kali. Wah berarti separuhnya. Akan tapi yang separuhnya ini impact pengaruhnya ini bisa luar biasa. Coba kita pahami lebih lanjut ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa menulis, untuk bisa menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari, sampaikan kepada orang lain. Bahkan kalau di model yang sekarang ini, dengan kemajuan teknologi, kita nggak perlu mampu untuk menuliskan apa yang kita pahami. Yang penting kita udah paham nih. Guru atau ustadz menyampaikan, kita sudah paham. Nah, ketika kita agak kesulitan untuk menyampaikannya kembali sesuai dengan pemahaman kita, ya tinggal di-share aja apa yang disampaikan oleh guru itu. Apakah itu dalam bentuk tulisan, apakah itu dalam bentuk audio atau video. Nah, kalau memang kita punya kemampuan untuk di crop, dipotong-potong, di trimming lagi, terus kita bikin intro, ya, bikin tambahan tulisan-tulisannya, captionnya yang ada di running text-nya segala macam, itu luar biasa. Ketika kita memberikan nilai tambah terhadap apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, nah, kemudian itu kita sampaikan kepada orang lain dengan berbagai macam media. Yang udah rame itu kan ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Nah, yang sekarang katanya booming itu yang TikTok. Itu udah begitu banyak gitu yang pakai. Dan kalau kita share sesuatu yang bagus gitu, viewernya katanya
langsung melonjak gitu, bisa sampai angka jutaan, luar biasa. Nah itu bayangkan kalau itu adalah bagian dari dakwah kita, bagian dari penyampaian kita, bagian dari al-qalamnya kita gitu. Jadi bisa dibayangkan dari sekian banyak orang yang melihat itu, jutaan orang yang melihat, padahal effort kita cuma sekali. Udah berganda pahalanya, apalagi kalau nanti sesuatu yang kita sampaikan lewat media kita itu adalah sesuatu yang kemudian dilaksanakan berupa kebaikan oleh orang lain. Udah multiple itu, udah berganda. Kalau di perbankan bisa mengeluarkan yang namanya bunga berbunga, kita punya Jadi itu yang namanya karyawan main amal berbuah amal Hmm. amal lagi yang nggak ada putusnya. Ini yang Jadi semua orang namanya harus main jariah gitu. nanti. Begitu kita udah wafat, meninggal Kenapa lu dunia, pada putus ngamen kan, atur aja? kita nggak bisa melakukan amal apa lagi. Nah, orang lain yang melakukan amal karena informasi yang kita berikan, ilmu yang kita sampaikan, pahalanya sampai ke kita. Dan ini akan terus berjalan selama orang masih melakukan mendapatkan ilmu dari kita, kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikannya akan terus berjalan. Makanya kalau ada yang Gue juga. mencibir gitu, oh Ustadz mainnya TikTok, oh Ustadz mainnya IG, mah Ustadz pansos nih gitu. Ya saya hanya cuma bisa mengelus dada. Kenapa? Karena yang namanya Emang tahun berapa sih? Tahun berapa? mempergunakan kemajuan teknologi itu bukan gitu. Memanfaatkan teknologi informasi itu bukan sesuatu yang terlarang. Nabi nggak pernah melarang kita menggunakan itu. Catur menang. Justru Nabi memerintahkan kita ketika tadi saya bilang balighu anni walau ayah, yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah standar minimalnya kita menyampaikan kepada orang lain itu 1 ayat. Standar minimalnya adalah kita menyampaikan 1 ayat kepada 1 orang. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan 1 ayat ke banyak orang, apalagi kita bisa menyampaikan banyak ayat kepada banyak orang dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang kita sekarang punya sekarang ini, dan kita menambah dari apa yang disampaikan oleh guru kita dengan value-value yang bisa menarik, ini akan bisa menambah. Karena apa? Karena ada di dalam Islam itu, kalau hadisnya dhaif mungkin, akan tetapi ada perkataan dari Bisa aja lu. Ali bin Ali radhiyallahu anhu tentang anjuran di dalam agama agar kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan kemampuan pemahaman dari orang yang kita sampaikan. Artinya kalau yang nonton IG atau di TikTok itu orang-orang dari generasi milenial, bukan susah dari generasi kolonial kalau dia menyampaikan seperti yang dia tahu. Akan lebih baik apabila generasi milenial itu begitu ya yang mesti disampaikan. Kalau gitu saya olah lagi gitu. Disampaikan dengan bentuk, tambahkan animasi misalnya, ditambahkan lagu-lagu penyemangat yang bisa menimbulkan rasa ingin tahu orang gitu. Kemudian mereka mengaksesnya, melihat, mendapatkan kemanfaatan darinya, itu baik kalau menurut saya sih. Kayaknya dia pemain cabutan. Dan itu akan menjadi bagian dari amal kita. Al-qalamnya kita itu tidak harus dengan menulis dengan pena, dengan pulpen, dengan pensil misalnya. Tidak harus ditulis di dalam buku tulis, tidak harus ditulis di dalam kitab-kitab, tapi bisa kita tampilkan dalam berbagai macam bentuk. Juga pengen ngobrolnya. Bentuknya ya bisa disesuaikan dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan digital yang sekarang ada seperti saat ini tuh adalah bukan final frontier, tapi justru membuka cakrawala baru buat semua. Ya, buat saya yang sekarang
udah rada ketinggalan terhadap hal-hal yang demikian, proses itu bisa diulang lagi, maksudnya proses belajarnya lagi itu mulai dari Siapa nol bilang lagi. itu? Kenapa sekarang saya main IG misalnya? Ya karena memang itu adalah belajarnya saya. Karena saya ingin berdakwah lewat situ lagi gitu. Nah, orang-orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Kapan-kapan saya nanti belajar TikTok misalnya. Ya itu karena apa? Karena proses belajar saya mulai lagi dari nol Kalau untuk berdua bisa sekalian dakwah langsung di final ya. yang lain-lainnya apa Twitter segala macam itu bagian dari al-qalamnya. Tapi tentu saja sebelum sampai ke situ, ikroknya kita itu harus keras, harus kenceng, harus luar biasa gitu. Karena kan saya nggak bisa gitu, yang namanya di IG itu bedain antara feed, real, apalagi itu story segala macam itu saya juga belum ngerti gitu. Cuman bisa masukin doang nih, baru sampai pada tahap itu. Gitu. Terus bagaimana bisa menampilkan suatu tulisan, kok bisa dianimasi kayak gitu. Saya cuma baru bisa menampilkan foto. Gitu. Nah ya itu aja dulu yang saya jalanin. Kalau ada video yang kayaknya bagus dari orang lain, ya repost aja dulu. Kalau saya belum bisa mengolah sendiri, ya repost aja dulu. Itu kan bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa dilaksanakan sekarang, karena repost itu ternyata emang nggak mudah gitu, apalagi kalau kita punya app-nya gitu. Tinggal di beberapa klik ya jalan sendiri dia repost. Itu bagian dari al-qalamnya kita. Makanya sudah kita kan udah setahun lebih ini bertemu lewat virtual seperti ini. Nah, mulailah kita mencoba. Tapi sudah mencoba untuk main di YouTube. Dia YouTube-nya memang udah banyak sih subscribernya dia udah lumayan, udah banyak, udah ribuan. Jadi begitu kita memakai ininya dia YouTube-nya dia udah paham bagaimana cara menggunakannya. Kita yang dulu bisa belajar. Mungkin Hafiz ntar kapan-kapan bisa ngajarin kita tuh bagaimana kita bikin channel YouTube, bagaimana isinya, soal bagaimana cara bikin isinya itu, belajar lagi nanti kita sama orang lain nih, kapan-kapan kita cari lagi orang lain yang bisa bikin, bisa ngajarin kita bikin konten segala macam. Itu belajar kita nggak akan habis. Pas lagi pertandingan. Jadi selain kita belajar tentang ilmu agama yang sudah pasti, kita belajar juga hikmah-hikmahnya yang bisa kita pergunakan, kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nanti bekal kita menuju ke alam akhirat sana. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada teman-teman semuanya. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkati dalam hati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang pas senam NRI nggak ikut senam? Sama Bila aja ada dong. yang mau ditanyakan atau yang perlu dibahas, nanti silakan dikirimkan pertanyaan lewat WhatsApp aja, jadi kapan-kapan bisa kita bahas lagi insya Allah. Jadi saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, emang nggak bawa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Nggak ada yang ikut, cewek mau cuma. Oh. Katanya semuanya ikut, gimana? Ada yang ikut, ada yang enggak. Dia yang mau aja. Hiburannya aja gua nggak tahu, nggak tahu orang yang mana. Kayaknya si Siti mah jadi biduan doang deh waktu itu sama MC kayaknya dia.